Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ya, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai perkalian pecahan. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, anak-anak jangan lupa berdoa dan persiapkan alat tulisnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai perkalian pecahan. Jadi hari ini kita mau belajar tentang pembagian pecahan. Pembagian pecahan. Bagaimana sih cara menyelesaikan pembagian pada pecahan? Mau tahu caranya? Simak videonya sampai habis ya. Pembagian pecahan dilakukan dengan pembagian diubah dalam bentuk perkalian, yaitu dikali dengan kebalikannya. Bentuknya A per B dibagi C per D. Itu sama dengan A per B dikali kebalikan dari C per D, yaitu D per C. Sama dengan pembilang kita kalikan dengan pembilang, A dikali D dibagi penyebut kita kalikan dengan penyebut, yaitu B dikali C, di mana B tidak sama dengan 0, C tidak sama dengan 0, dan D juga tidak sama dengan 0. Sebelumnya, kita mau belajar dahulu tentang kebalikan suatu bilangan pecahan, untuk mempermudah kita menyelesaikan persoalan pembagian nanti. Bentuk pembagian bilangan pecahan dapat diubah menjadi bentuk perkalian, atau perkalian dengan kebalikan bilangan pecahan tersebut. Perhatikan bilangan pecahan berikut. 2 per 5 dan 5 per 2. Pecahan 2 per 5 dan 5 per 2 apabila kita kalikan maka sama dengan 1. Dapat anak-anak lihat ya, 2 per 5 dikali 5 per 2 itu hasilnya 1. Kebalikan suatu pecahan apabila kita kalikan maka hasilnya itu sama dengan 1. Jadi 2 per 5 dan 5 per 2 ini merupakan contoh dari kebalikan suatu bilangan pecahan, di mana 5 per 2 ini merupakan kebalikan dari pecahan 2 per 5. Nah, setelah kita memahami mengenai kebalikan suatu bilangan pecahan, sekarang kita masuk ke contoh soal. Menjelang Lebaran atau di saat liburan, tradisi yang menyenangkan bagi Rara adalah membantu ibu membuat kue di rumah. Kue yang dibuat contohnya kembang goyang. Setiap adonan membutuhkan tepung 1 per 4 kg. Persediaan tepung di rumah Rara 1 per 4 kg. Berapakah adonan yang dapat dibuat? Kita jawab. Dari soal ini, dapat kita tulis kalimat matematikanya adalah 1 per 4 dibagi 1 per 4. Kemudian, untuk menyelesaikannya, kita dapat mengilustrasikan bilangan pecahan ini menggunakan gambar lingkaran. Nah, ini merupakan ilustrasi dari pecahan 1 per 4. Ada 2 buah lingkaran dan 1 per 4. 1 per 4 itu ditunjukkan pada gambar lingkaran yang berwarna pink ya. Satu bagian berwarna pink dan jumlah seluruh lingkarannya ada 4 buah. Ini merupakan ilustrasi dari 1 per 4. Nah, selanjutnya, karena 1 per 4 dibagi 1 per 4, jadi ilustrasi 1 per 4 ini kita bagi 1 per 4, sehingga nah, coba kita hitung berapa banyak 1 per 4 yang dihasilkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Ternyata 2/1/4 dibagi 1/4 akan menghasilkan 1/4 sebanyak 9 buah. Jadi 2/1/4 dibagi 1/4 itu sama dengan 9. Atau dapat kita tulis 2/1/4 dibagi 1/4 itu sama dengan, pecahan campurannya kita ubah dahulu ke bentuk pecahan biasa ya. Dengan cara 2 dikali 4 ditambah 1. 2 dikali 4, 8. Ditambah 1, 9. 9/4 dibagi 1/4. Caranya adalah kita balik pecahan 1/4 ini menjadi 4/1. Kemudian kita kalikan. Ya, ini bentuknya. 9/4 dikali 4/1. 4/1 ini merupakan kebalikan dari bilangan pecahan 1/4. Maka hasilnya adalah pembilang dikalikan pembilang, 9 dikalikan 4, 36. Dibagi penyebut dikalikan dengan penyebut. 4 dikali 1, 4. Jadi 36 dibagi 4 itu sama dengan 9. Yang pertama, pembagian 2 pecahan biasa. Contohnya, 1/3 dibagi 1/2. Kita selesaikan. Untuk soal ini, dapat kita ilustrasikan menggunakan gambar segi 4. 1/3, jika kita ilustrasikan menjadi gambar segi 4, dapat anak-anak lihat ya. Kemudian, kita bagi menjadi 3 secara horizontal. Kenapa dibagi menjadi 3? Karena penyebutnya adalah 3. Nah, kemudian karena 1/3, jadi ada satu kotak yang kita arsir atau kita beri warna lain ya, agar menunjukkan 1/3. Terlihat bahwa kotak yang berwarna hijau ini menunjukkan 1/3. 3 itu jumlah keseluruhan kotaknya ya. Sama halnya dengan 1/2. Kita ilustrasikan menggunakan gambar segi 4. Kemudian, kita bagi secara vertikal. Ya, terbagi menjadi 2 ya, karena penyebutnya adalah 2. Jadi kotaknya itu keseluruhannya ada 2 kotak. Karena 1/2, jadi ada satu kotak yang kita beri warna lain atau kita arsir. Kotak yang berwarna hijau ini menunjukkan 1/2, di mana pembilangnya itu adalah 1, sehingga hanya ada satu kotak yang kita beri warna hijau, dan penyebutnya adalah 2, yang merupakan jumlah dari keseluruhan kotaknya. Ada 1, 2. Setelah itu, agar adil, yang pertama, untuk segi 4 1/3, kita potong atau kita bagi juga secara vertikal. Kemudian, untuk segi 4 1/2, kita potong atau kita bagi juga secara horizontal. Nah, setelah sama-sama kita bagi atau kita potong secara horizontal dan vertikal, dapat anak-anak lihat bahwa jumlah keseluruhan kotaknya dari masing-masing segi 4 ini adalah 6. Yang pertama, pada segi 4 1/3. Jumlah keseluruhan kotaknya itu ada 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitupun untuk segi 4 1/2. Ada 6 buah kotak. Selanjutnya, untuk segi 4 1/3, dapat anak-anak lihat bahwa kotak yang berwarna hijau itu ada 2. Jadi kita tulis 2 per, kita lihat untuk segi 4 1/2. Ternyata ada 3 kotak yang berwarna hijau. Jadi kita tulis penyebutnya adalah 3. Jadi 1/3 dibagi 1/2 itu sama dengan 2/3. Atau dapat juga kita tulis 1/3 dibagi 1/2 sama dengan 1/3 dikali kebalikan dari bilangan 1/2, yaitu 2/1. Tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 1 dikali 2 sama dengan 2.
dibagi 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi 1/3 dibagi 1/2 itu jawabannya 2/3. Yang kedua, pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Contoh, 2 dibagi 1/2. Kita selesaikan. Yang pertama, bilangan 2 dapat kita ilustrasikan menggunakan gambar 2 buah lingkaran. Nah, 2 buah lingkaran ini menunjukkan bilangan 2. Selanjutnya, karena pada soal dibagi 1/2, jadi masing-masing 2 buah lingkaran ini kita bagi atau kita potong setengah. Nah, setelah dipotong, dapat anak-anak lihat ternyata pada lingkaran yang pertama terbagi menjadi 2 bagian. Sebelah kiri ada 1/2 dan sebelah kanan juga ada 1/2. Dan untuk lingkaran yang bawah atau lingkaran yang kedua juga terbagi menjadi 2 bagian. Sisi kiri 1/2 dan sisi kanannya juga 1/2. Sehingga dapat kita hitung bagiannya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Jadi 2 dibagi 1/2 itu sama dengan 4 atau 4 bagian. Atau dapat kita tulis 2 dibagi 1/2 itu sama dengan kita ubah ke dalam bentuk perkalian dengan cara bilangan kedua atau dalam hal ini adalah 1/2 kita balik menjadi 2/1. Jadi 2 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 4/1. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Selanjutnya, pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli dapat kita selesaikan dengan cara berikut. Pertama, pecahan campuran kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Kemudian, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan kedua. Contohnya, 1/5/6 dibagi 2. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengubah pecahan campuran 1/5/6 ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Ada yang masih ingat cara mengubahnya? Iya, cara mengubahnya adalah 1/5/6 ini jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, 1 dikalikan dengan 6 ditambah 5. 1 dikali 6 itu sama dengan 6 ditambah 5, 11. Jadi pecahan biasanya adalah 11/6 dibagi 2/1. 2 ini sama dengan 2/1 ya. Selanjutnya, kita ubah ke dalam bentuk perkalian dengan syarat bilangan kedua harus kita balik. Bilangan kedua dalam hal ini adalah 2/1. Jika kita balik menjadi 1/2. Setelah itu, tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 11 dikali 1 sama dengan 11. 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi hasilnya adalah 11/12. Kemudian ada pembagian pecahan desimal. Pembagian desimal dapat kita lakukan dengan cara pecahan desimal itu terlebih dahulu kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian baru kita lakukan operasi pembagiannya. Contohnya, 0,25 dibagi 0,5. Pertama, kita ubah dahulu desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. 0,25 jika kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa adalah 25/100 dibagi 0,5. Jika kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa adalah 5/10. Selanjutnya, kita ubah ke dalam bentuk perkalian dengan catatan bilangan kedua ini kita balik ya. Jadi dari 5/10 jika kita balik menjadi 10/5. Sehingga baru bisa kita selesaikan. Kita kalikan pembilang dengan pembilang. 25 dikali 10, 250. Penyebut dikalikan dengan penyebut. 100 dikali 5 sama dengan 500. 250 dibagi 500 itu sama dengan 1/2.
1/2 ini merupakan bentuk sederhana dari 250 dibagi 500. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai pembagian pecahan. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada anak-anak semua dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.